Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Gita Pramudia Wardani dengan NIM akhir 355 dari kelas F. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari ujian akhir semester. Di nomor yang pertama, jelaskan mengenai kaidah keyakinan dan macam-macamnya serta dengan contoh. Jadi, kaidah fikih atau kaidah keyakinan adalah kaidah atau dasar fikih yang bersifat umum, yang mencakup hukum-hukum syara secara menyeluruh dari berbagai bab atau bagian dalam masalah-masalah yang masuk di bawah cakupannya. Kaidah keyakinan sendiri terbagi menjadi 5. Kaidah yang pertama yakni setiap sesuatu bergantung pada maksud atau niat pelakunya. Contohnya, apabila seseorang berkata, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah. Meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah, tapi merupakan akad jual beli. Kaidah yang kedua, menyebutkan jika keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Contohnya seperti terjadi perselisihan penjual dan pembeli. Pembeli ingin mengembalikan barangnya dan berkata bahwa barang tersebut seharga 15.000. Sedang penjual berkata harga tersebut adalah 20.000. Maka yang dianggap yakin adalah harga penjual. Kaidah yang ketiga, berbunyi kesukaran atau kesulitan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Seperti contohnya, seseorang yang meminjam barang kepunyaan orang yang dikenalnya, kemudian barang tersebut telah dirusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya. Maka penggantinya adalah barang yang sama mereknya, ukurannya atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasaran. Kaidah yang keempat, yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Seperti contohnya, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok yang dimiliki masyarakat, karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat sendiri. Dan yang terakhir, kaidah kelima, berbunyi adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum. Seperti contohnya transaksi kurs mata uang. Penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari, kemudian setelah transaksi tersebut dibenarkan. Soal yang kedua, jelaskan dengan contoh berkaitan dengan kaidah kesukaran atau kesulitan. Jadi kaidah mengenai kesukaran dan kesulitan berkaitan erat dengan kaidah ketiga. Seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Quran Surat Al-Hajj ayat 78, dan Quran Surat Al-Tagabun ayat 16. Ayat-ayat di atas menjadi landasan kaidah yang sangat berharga karena seluruh syariat dalam agama ini lurus dan penuh toleransi. Samping kemudahan-kemudahan ini, masih ditambah lagi jika ada yang mempunyai uzur sehingga menyebabkan tidak mampu atau kesulitan melaksanakan hukum-hukum syariat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan sesuai dengan keadaan dan kondisi orang yang bersangkutan. Contohnya seperti apabila ada seseorang yang sedang dalam keadaan sakit. Jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka sholat dengan berbaring dan cukup berisyarat ketika ruku dan sujud. Kita lanjut ke soal nomor 3. Melihat kondisi Indonesia yang beraneka ragam dan berbagai macam adat kebiasaan serta suku-suku yang ada di Indonesia, maka bagaimanakah penerapan mengenai konsep kaidah, adat kebiasaan, dan macam-macamnya, serta berikan contohnya. Baik, jadi salah satu dari 5 kaidah fikih besar yang memiliki cakupan cabang yang luas adalah al-adah muhakkamah. Kaidah ini dibangun atas landasan adat dan kearifan lokal yang ada pada setiap komunitas masyarakat, di mana adat ini secara kontinu dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya pengingkaran dari mereka. Oleh sebab itu, Islam menjadikan adat komunitas masyarakat sebagai landasan hukum selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh syariat. Dan dicermati dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa al-ada dan urf merupakan 2 istilah yang bermakna sama. Al-ada sendiri dimaknai sebagai kebiasaan umum seseorang atau kelompok, sedangkan urf sendiri adalah kebiasaan seseorang atau kelompok yang menimbulkan kreativitas dalam membangun nilai budaya. Ulama Malikiyah terhadap urf atau adat kebiasaan membagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yakni urf yang dapat ditetapkan sebagai hukum karena ditunjuki oleh nas. Yang kedua adalah urf yang jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang syara atau mengabaikan syara. Dan yang terakhir,
urf yang tidak dilarang dan tidak diterima karena tidak dilarang. Sebagai contohnya nih, kapan dinyatakannya sebagai harta warisan dan dibagi kepada ahli waris? Ketika orang yang hilang atau mahfud, yaitu ketika sudah melewati 90 tahun. Dikarenakan mustahil usia manusia melebihi 90 tahun. 90 tahun. Ada, namun jarang. Dan soal yang terakhir, metode ijtihad dalam menentukan sebuah hukum dalam hukum Islam memiliki beberapa konsep, yakni yang pertama konsep ijma, yang kedua konsep qiyas, yang ketiga konsep istihsan, dan yang keempat konsep istisab. Masing-masing poin di atas silakan jelaskan dan memberikan contoh masing-masing minimal 3 contoh per poinnya. Langsung saja ke pembahasan poin yang pertama, yakni konsep ijma. Jadi menurut KBBI, ijma sendiri adalah kesesuaian pendapat atau kata sepakat dari para ulama mengenai satu hal atau peristiwa. Sebagai contoh yang pertama, kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak bagi. Contoh yang kedua, menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan contoh yang ketiga, diadakannya azan dan iqamah 2 kali di salat Jumat dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Pembahasan konsep yang kedua yakni konsep qiyas. Qiyas secara bahasa merupakan tindakan mengukur sesuatu atau sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Secara istilah, qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Sebagai contoh, yang pertama, babi najis mughalazah. Contoh yang kedua, istinja pakai tisu qiyas atas batu. Contoh yang ketiga, tayamum 2 cakupan. Dan contoh yang terakhir, hilang akal membatalkan wudhu. Lanjut ke pembahasan konsep yang ketiga, yakni konsep istihsan. Istihsan sendiri dapat diartikan dengan penangguhan hukum seorang mujtahid dari hukum yang jelas Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas ke hukum yang samar-samar seperti Qiyas Kafi dan lainnya karena kondisi atau keadaan darurat atau adat istiadat. Sebagai contoh yang pertama, Nabi melarang menjual sesuatu yang belum ada. Dalam hal ini termasuk ijarah, musakah, muzaraah, dan lain-lain. Tapi karena masyarakat membutuhkannya, maka dimungkinkan sehingga pada kasus ini terjadi istihsan ijma. Contoh yang kedua yakni dokter pria diperbolehkan melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tapi dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah istihsan, seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita yang datang berobat kepadanya. Dan contoh yang terakhir, bila seseorang telah mewakafkan sebidang tanah, maka hak pengairan dan hak lalu lintas pada tanah itu terbawa karena dikiaskan dengan menyewakan. Hal ini didasarkan pada manfaat tujuannya, meskipun tidak jelas kapan terjadi wakafnya. Dan konsep yang terakhir yakni konsep istisab. Istisab dalam Islam merupakan upaya mendekatkan suatu peristiwa hukum dengan peristiwa lain, sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Sebagai contoh yang pertama adalah bidang hukum pidana. Konsep istisab sangat relevan dengan praduga tak bersalah, di mana seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan dianggap tidak bersalah, sampai ada bukti hukum material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Contoh yang kedua yakni dalam bidang hukum perdata. Misalnya jika seorang penggugat melaporkan tergugat ke pengadilan dengan gugatan untuk melunasi hutangnya, tergugat berhak untuk menolak hingga penggugat mampu membuktikan ke pengadilan. Dan contoh yang terakhir yakni dalam hukum perkawinan. Menurut konsep istisab, praktik nikah siri dianggap tidak pernah sesuai dengan undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan sah secara hukum negara jika dapat dibuktikan dengan akta nikah melalui pencatatan perkawinan. Bukti ini sekaligus menjadi tanda lahirnya hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami istri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.